Bapak Ibu cocoknya kayak kemarin aja ya kan, nggak usah pakai zikir panjang ya kan, langsung sholat. Tadi sebenarnya kalau langsung Bapak ini banyak anak-anak tadi. Biasanya langsung. Kemarin tapi kita coba rupanya aja. Ini remaja oke. Iya ini kan masih anak-anak. Ini remaja. Kumis mau keluar, Ini remaja. pas mulai. Kumis nunggu. Iya. Kita ada Bapak Ibu ngetes dulu. Pati ngantuk. Iya. Jadi orang tidur kayak malam, jadi kan sekolah nggak tidur. Termasuk TV nih kan? Masuk lah. Tapi Pak Yul YouTube. Ada YouTube-nya. Bukan YouTube itu. Ya lebih bagus Iya. sebenarnya tadi malam tuh tidur di rumah, anak bisa sholat subuh. ya nanti kita Iya, sepakati orang aja. foto. Orang itu pindah. Astagfirullahaladzim, makan kotor yang kabeh terakhir. Nah, Selain nggak milih musola, insya Allah sholat subuh. Nah, anak-anak yang sholat pasti gojek. Ya, tujuannya nang ini memang lagi gojek kok. Main game. Baru tadi malam setengah dua datang. Ini Main game. Iya. Pindahkan Setengah dua udah. Nggak ada lagi Jan. Jangan di sebelah sana lagi, di sebelah sini aja. Kalau Udah ya? kita Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhakrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan membahas lanjutan dari kitab Fathul Qorib, yaitu tentang bab hal-hal yang membatalkan sholat. Kita coba dari sini mau biar hafal. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, ini kita ada wacana untuk menjadikan musola kita ini dinaikkan kualitasnya menjadi sebuah masjid. Jadi saya kemarin sudah bertanya sama salah satu MUI Deli Serdang, kabarnya boleh karena kita sudah punya lapak. Tapi satu syaratnya harus dikasih mihrab atau mimbar untuk tempat nanti khutbah Jumat. Dua syaratnya. Yang kedua, disebarkan tanda tangan persetujuan minimal 40 orang dari jamaah musola An-Nur bahwasanya setuju kalau musolanya diganti menjadi masjid. Syaratnya cuma satu, nggak boleh tinggal sholat 5 waktu. Dah, gitu ya. Kayak mana Otik? Sanggup Butik? Sanggup kita? Kalau awak ini yang Aja Maju terus. Asal juga. pendukung ya, Masuklah. yang penting kita yang ngisi, yang ngumpul-ngumpul itu harus standby itu aja. Jadi kami semalam udah cerita-cerita juga Bu sama Pak Gidi kan. Karena awak ini terus terang mama, awak ini kan tak ngumpul. Iya. Kalau Iya, mumpuni. Kalau pendukungnya jelas. Kita ini kekurangannya Bapak Ibu kalau jamaah itu, Jurasa rajanya ya kan Pak Lim. tapi nggak kosong kok. Ya iya jurasa nggak pernah kosong. Yang kosong tuh kalau jamaah raya nggak ada orangnya. Nanti raya waktu Pak Gidi kita kasih jadwal. Anak-anak itu nanti kasih jadwal. Jadi Apa yang ngajak? yang azan itu selama raya itu lah 2 minggu raya itu kan banyak yang keluar masuk. Jadi dikasih azan satu, misalnya sholat subuh itu 3 orang, antara 3 ini harus ngisi gitu lah, zuhur gitu juga. Cuma pesan awak ini musyawarah dulu, dimusyawarahkan dulu. Iya makanya nanti kan wacana, wacana. Bagaimana? Masanya di wacana kini kita akan rembukan dulu karena gini Bapak Ibu, ini sebelum kita melanjut, kalau kita kayak gini-gini aja, jamaahnya gini-gini aja, nggak akan ada ini. Musola kita nggak ada ketertarikannya. Kalau jamaah kita ini yo pas ada yang poso ya. Hah? Pas ada yang poso yang ringan mudah-mudahan dia jalan kaki ke untuk sholat berjamaah itu. Cuman harus ada ikhtiar juga Optik. Ya bisa. Kalau saya kan selama ini kan keliling. Jadi mereka itu beranggapan musola kita ini musola pribadi, gitu. Yang sholat itu aja. Kalau masjid itu kan gini, dia open dari luar-luar itu datang. Kan tugas kita kan membuat tempat ibadah itu supaya bisa dinikmati masyarakat banyak atau syiar. Nah kalau kita gini-gini aja, kita syiarnya gini-gini aja, gitu. Mandat. Jadi kalau nanti dibikin masjid, mudah-mudahan ada infak
mingguan dari sholat Jumat, ada donatur zakat, infak, sedekah, wakaf, gitu dia. Itu yang diharapkan, dan kita bisa buat pelebaran, bisa buat kegiatan banyak gitu. Kalau jamaah kita nggak kurang. Waktu ini kita jamaah Idul Fitri 200 orang lebih. Itulah jamaah kita. Padahal di Baitur Rahman tetap ramai, di Al-Ikhlas juga tetap ramai. Jadi kita sebenarnya nggak ada masalah. Dulu kami rembuk sama Pak Iman 2016, cuman satu kendalanya. Siapa bang nanti yang ngapain azan? Kan nggak boleh berhenti kalau udah jadi masjid azannya. Oh, berarti nggak berani. Masa udah 6 tahun sampai ke 2022 nggak berani juga Pak. Jadi kapan kita mau berkembang ya gitu. Nantilah kita rembuk nanti ya. Insya Allah. Selamat datang juga kepada pagi ini. Kemarin kita kajian terakhir Bang Indri, ada yang kena musibah satu jamaah kita. Padahal baru kita doakan. Jadi Pak Agus Dusun 2 terpleset Bang ini dari tangga. Anak-anaknya lagi pulang kampung. Jadi beliau ini mau nebang pisang, rupanya kepleset. Kenalah di sini tangannya terbelah parah, 16 jahitan. Makanya kita doakan cepat sembuh biar mau kemari lagi. Sebenarnya bisa sholat dulu, cuman jalan dari rumah kemarinya susah, kakinya kesleo didengkul. Jadi kita doakanlah semoga cepat sembuh biar bisa cepat bergabung. Amin ya robbal alamin. Kemudian nanti ini pagi ini saya minta izin rekaman-rekaman ini. Nanti ke depannya saya akan berusaha mendata jamaah-jamaah Mushola Nur. Kita bikin grup. Jadi siapa-siapa yang nggak datang kita kasih sebaran ininya. Kalau bisa nanti kita bikin sendiri channel Mushola An-Nur atau Masjid An-Nur. Jadi semua kajian-kajian kita, semua perkara-perkara kegiatan kita ada semua di situ. Kayak mana nanti pun Masjid Al-Ikhlas atau Masjid Baitur Rahman gitulah, dihidup-hidupkan itu. Malu saya Pak Gidi, apa? Malunya gini, saya ikut di dunia dakwah, aktivis OT. Aktivis dakwah ini kan hampir udah ke seluruh Indonesia gini, Nusantara. Lawak musalah dewe lah diopeni, coba lah. Masjid-masjid di luar kita bantu Pak Gidi untuk kegiatan-kegiatannya. Lah kita untuk masalah infak aja gak keluar-keluar OT. Itu Masjid Munzalan kemarin Pak Gidi yang saya bilang di Pontianak, itu per bulan dia udah 5 miliar, 7 miliar gitu per bulannya. Aset tanah udah puluh-puluhan hektar. Masjid Al-Jihad kalau di Sumatera Utara di Medan itu infak parkirnya aja satu hari 15 juta, 20 juta gitu. Gara-gara itu dia tadi dibangun pusat peradaban, jadi besar dia nampaknya. Kalau kita cuma gini-gini aja, ya gini-gini aja ini nanti aman, nggak apa-apa. Cuman kan minimal ada perubahan, insya Allah. Ya, amin ya. Zal hal-hal yang membatalkan sholat. Satu, ladina ini dalam apa nanti tanya. Yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Ada 11 perkara. 1. Cakap-cakap. 2. Gerak-gerak lebih dari 3 kali. 3. Berhadas. 4. Hendak suci. 5. Aurat terbuka. Kita tulis dulu Bapak ya. Terbuka. 6. Berpaling niat. Berubah niat. 7. Berpaling kiblat. 8. Ngomong apa? Makan. 9. Minum. 10. Terbahak itu ketawa ya Bapak. Terbahak. 11. Apa nih? Murtad. Ada lagi nanti tambahannya meninggalkan rukun sholat. Ya, ini berubah nih. Ya Allah ya Rabbi spidol permanen pula lah, masya Allah.
Salah cimo deh. Nggak bisa dihapus. Berubah. Iya. Di sini aja lah ya. Nah, pertama Bapak Ibu, kalau cakap-cakap udahlah kita nggak ada yang melanggar kayaknya soal cakap-cakap. Paling anak-anak ya Pak. Aman lah. Cakap-cakap itu paling sebaya-sebaya party lihat masih cakap-cakap. Nah, gerak-gerak 3 kali ini yang masih kita sering salah. Yang dibolehkan gerak 3 kali, 3 kali boleh. Tapi kalau lebih udah batal gerak-gerakan besar. Contohnya kayak mana Pak? Misalnya ngambil Quran. Sholat kan boleh baca Quran, tapi khusus sholat sunnah. Kalau sholat wajib makruh. Makanya sholat tarawih Pak, itu ditemborokan buat 30 juz. Mulai jam 7 siap jam 3 pagi 30 juz. Jadi dia nggak hafal, gini megangnya seret gitu. Dia kan dihitung 1, 2. Kalaupun 3 nggak batal ya. Bisa baca lagi. Imam pun boleh Pak pegang mic. Kalau nggak ada mic kayak gini, jadi pegangin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah boleh. Jadi nggak ada yang masalah. Kemudian kalau masalah yang geser dari belakang ke depan atau depan ke belakang, langkahnya 1, 2, 3 boleh. 1, 2, 3. Jangan lebih dari 3. Kok 3 langkah besar batal. Digigit nyamuk tepek, rek batal. Tapi kalau gerakan kecil nggak batal, misalnya. Nah, itu nggak batal. Gerakan kecil dia nggak batal. Cuman yang dianjurkan oleh ulama kalau misalnya digigit nyamuk, dipukul aja sekali. Jangan sampai keluar darahnya, diusap bukan dipukul, diusap. Dah, digaruk kerap, dah siap. Kadang-kadang anak-anak kita nih Pak Yul, orang-orang sebaya-sebaya rangga rapi, itu orang itu kalau sholat gitu Bapak. Yang saya bilang kemarin, mau ini mau, butuh sarung, jangankan digigit nyamuk. Nah kalau kita yang besar-besar, kayaknya nggak ada masalah. Ini makanya cocoknya untuk kajian orang itu nih. Tengok kalian nanti ya, tak share. Ada juga yang nengok Pak Yul, soalnya nih orang itu. Si Rangga dia tahu materi-materi kemarin, berarti dia nengok YouTube-nya. 3 berhadas, kentut, pipis, udah mungkin nggak dilakukan. Tapi kita sering berdahak. Oh gitu. Jadi kalau udah berdahak, ditelan batal, nggak boleh. Jadi caranya kata ulama tuh, Ustadz Ferry juga pernah bilang apa? Taruh di sini. Karena dahak bukan najis, dia nggak membatalkan sholat. Tapi dahak itu makanan yang dikeluarkan, maka dia boleh ditaruh sini. Cuma besok jangan dipakai lagi. Itu dipakai lagi. Udahlah kita cepatkan aja bab ini agak geli banget. Kalau batuk, ada beberapa pendapat yang bilang gini Pak, kalau batuk itu dia disengaja, dia nggak batal, misalnya gitu nggak batal. Tapi kalau batuk yang nggak disengaja, misalnya kegrogolan, gitu. Itu kan kadang-kadang kita mau sendawa antara gatel, jadi gitu. Itu dia udah keluar dia sisa-sisa makanan, makanya dibilang di beberapa kitab batal. Sering kita gitu kan Pak. Saya telan aja dulu. Rupanya saya setelah tahu belajar, oh batal. Itulah. Nggak suci ini kalau kejatuhan benda-benda, misalnya lagi sholat kena teh cicak ceplek. Kalau teh cicaknya basah, kan kita boleh nengok Bu. Kalau misalnya kita sholat itu yang dibilang khusyuk bukan kita gitu enggak, cuman kita konsentrasi, nggak keluar pemikirannya dari areal sholat. Jadi kalau ada teh cicak jatuh boleh ditengok, cuman untuk memastikan teh cicaknya basah atau kering. Kalau basah wajib batal. Tapi kalau kering, kira-kira kering bisa kuplek gitu. Jangan dibiarkan aja petik, tapi langsung dicakuplek, akan dia tercampak. Nah, udah boleh lagi lanjut sholat. Rupanya pas kita gini kan lengket di situ. Kalau lengket udah masih batal petik. Namanya ada. Lengket buahnya gini kan kawannya batal semua. Batal semua. Iya gitu ya kan. Batal berjamaah. Aurat terbuka kalau biasanya kalau laki-laki di baju. Burit. Kalau bajunya kaos, celananya pakai celana lin. Pas sujud itu kan nampak. Banyak ya kan Pak? Banyak kali. Biasanya orang gemuk. Orang gemuk. Aku yang murid Iya.
Saya juga kadang-kadang pernah tuh Bu, kalau misalnya lagi keluar kan pakai baju pak, itu saya sering kalau sujud saya ginikan. Nah kira-kira kalau memang terbuka dia tutupkan. Kalau dia langsung ditutup maka nggak batal. Tapi kalau dibiarkan aja batal soalnya. Kalau perempuan kan tersingkap sering sama apa tuh angin tergungnya, waktu sami Allah liman hamidah atau pas ruku atau pas sujud. Tapi kalau langsung dibetulkan enggak. Viral juga di TikTok itu Pak. Gara-gara beli telkom yang kodian Pak ini, yang dia kayak parasit terbang-terbang. Jadi begitu sujud terkelungkup ke depan gini semua kan. Gini lagi terkelungkup lagi. Sujud lagi terkelungkup, terakhir sama dia dibuka semuanya. Buatan satu kayak. Itu model sujudnya yang Oh, model sujudnya pun yang ngebut jadi telkomnya menumpuk gitu Pak gini. Numpuk dia. Telkomnya nggak berat kayak kita. Telkomnya itu telkom paras, jadi kena angin sedikit, bluk gitu. Itu batal. Kemudian berubah niat. Ini sering gini kita Bu. Misalnya lagi sholat kan, aduh jemurannya udah diangkat apa belum ya? Batal. Udah langsung batal. Kalau udah tahu jemuran misalnya mau ditinggalkan, tinggalkan aja, bahasa gitu. Jangan antara ragu-ragu Pak Ibu, kok ragu-ragu dia batal. Atau misalnya kompor tadi dia dimatikan belum ya? Tinggalkan nggak ya? Tinggalkan, udah batal. Kalau udah kayak gitu bagus berhentikan sholatnya, cek dulu baru lanjut. Karena kalau dilanjut pun sia-sia. 7. Berpaling kiblat. Ini nggak ada lah terjadi di tempat kita, Bapak ini ya. Kemarin aja yang masalah ini aja nya, Pak Gidi. Kalau misalnya dia sholatnya sendiri sah. Saya juga udah nengok nih Pak Gidi. Ternyata kita memang kurang sedikit aja. Kurang sedikit. Iya, padahal waktu itu kita ukur ya Pak ya. Pas pembuatan seluruh masjid itu udah diukur dan disahkan KUA, ditengok MUI bahwasannya mereng 15 derajat. Ini pun dulu udah pas 15 derajat Bapak ini. Rupanya pas ditengok, saya cek semalam lagi, memang tiap tahun perubahan. Jadi kita udah berapa tahun di 11 tahun, mereng juga nggak masalah. Selama ini masih diakui oleh Kementerian Majelis Ulama Indonesia sah dibuat sholat jamaah. Tapi sholat jamaahnya jangan nyeleneh, imamnya mereng, ngomongnya lurus, itu yang batal sholat jamaahnya. Kalau mau lurus semua, kalau mau mereng semua. Di Wonosari pernah saya tengok Bapak Ibu, saf depannya ada yang di tengah agak di sana kanan, dia mereng sendiri. Jadi begitu kawannya sujud kena cium lah, kerantok kepalanya gini. Kamu situ ada? Maaf. Mereng gitu. Jadi ginilah dia berantuk kepala. Dia biasa aja padahal udah dibilang juga. Untuk Sumatera Utara ini geser 22 derajat. 22 derajat ya Pak dia. Sumatera Utara. Makanya saya tengok semalam sini bedanya hanya 8 derajat. Berarti kan memang udah kita atur dulu, cuman belok lagi dia. Kiblatnya itu mereng lagi. Tapi memang kan pergeseran bumi. Tapi yang lainnya nggak ada masalah. Makan, kalau kita punya, misalnya makannya kenapa wudhu nggak batal oke kalau misalnya makan. Kau wudhu lagi karena makan nggak batal. Tapi sunahkan kumur-kumur karena mau sholat. Nanti kalau terbuang dari gigi itu nasi, tetelan batal. Tapi kalau udah kita kumur-kumur masih terkeluar juga nasi, disunahkan dibuang dia. Gitu. Dibuang, taruh aja ke badan, ke kantong kamu. Ayo, gitu. Minum ini bukan minum ludah ya Bapak Ibu. Minum maksudnya kalau kan tadi ada gerakan yang 3 gerakan itu boleh. Kalau sholat kan misalnya ada minum sini Allah kan nggak sampai 3 gerakan, tapi itu batal karena memasukkan makanan minuman dengan sengaja. Kecuali yang makan minum kalau masih 3 gerakan diperbolehkan. Terbahak-bahak. Kalau ini biasanya suami istri. Kalau suaminya sholat, istrinya sering gangguin. Gitu juga sebaliknya. Kalau ya betul kan. Jadi kalau pengalaman, kalau masih senyum-senyum nggak apa-apa. Yang batal itu mana? Orang rumah sholat tahu jalan, butuh ya, ragu-ragu. Ceritakan kamu bikin kerja. Iya karena di YouTube viral tuh Pak. Nanti kan bapaknya di depan, jadi istri sama anaknya di belakang, cucunya masuk ke dalam sarung anaknya. Kadang-kadang kan udah ditahan, tapi begitu sarungnya dikoblek-koblek melotot, amalnya nggak ketahan semua, batal.
Terakhir murtad, keluar dari agama. Ini jarang terjadi di tempat kita. Ada nih Pak? Enggak ada kira-kira. Murtad ini kalau misalnya di dalam sholat nggak pernah kejadian lah. Kalau di luar sholat ya kalau udah sering. Kalau dia mau sholat dia harus mensyahadatkan ulang lagi. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu kajian kita hari ini tentang bab hal-hal yang membatalkan sholat, diambil dari sarah kitab Fathul Qorib. Ada 11 hal, namun ada tambahan ini dari kitab umum. Dari beberapa kitab menganjurkan ini, meninggalkan rukun sholat. Misalnya dalam satu rakaat gitu kan Pak, lupa dia membaca apa kira-kira? Sholawat. Lupa membaca sholawat. Sholawat kan bagian dari rukun sholat. Nah sebenarnya sholatnya sudah batal. Tapi di pendapat yang lain, rukun sholatnya kalau ketinggalan satu rakaat itu aja yang batal, itu yang diganti. Sholatnya masih tetap sah. Jadi ini fleksibel, makanya saya letakkan di bawah. Itulah Bapak Ibu semuanya. Hari ini nggak ada pertanyaan nih Pak Gideon. Udah cukup lah. Ini Pak Sutek ada pertanyaan nggak? Oh, ada sedikit. Apa sih? Itu kalau batu itu kan bola-bola geguk tangannya berbalik gini itu gimana? Oh nggak apa-apa. Kalau masih dalam, dia nggak boleh berturut otek. Ini gerak yang 3 kali ini yang tidak boleh itu berturut. Jadi kayak misalnya baca mal tadi Batu kan sengaja, kan batu sengaja. Jadi kan batu gini-gini aja kan nggak kena sama sebelahnya. Jadi kan batu tapi itu tangan gini. Tadi itu gini lagi. Jeda lagi. Apa-apa. Itu gimana? Misalnya kan ini contoh nih. Nah, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Nah, jeda lagi. Habis itu balik lagi. Apa? Karena itu tadi dari yang satu ke yang kedua dan diputus. Kalau berturut-turut misalnya udah batal itu udah lebih kali. Maka disunahkan dia untuk menghentikan sholatnya, minum dulu, diredakan dulu, minum komik. Gak ada sponsor lagi. Oke dia, pertemuan selanjutnya kita nanti sepakatin untuk tasbihnya sedikit aja lah, biar anak-anaknya dapat, karena ini untuk anak-anak yang ibu ya kan. Kalau kita kayaknya udah dulu belajar sama-sama, enak ingetnya. Anak-anak ini paham atau enggak? Jadi selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat sama hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Baru pertemuan yang ketiga nanti selanjutnya tentang aturan makmum masbuk. Kita belum pernah kejadian makmumnya lari kan waktu kan. Nah, nanti kita tengok kalau lari kemana lah dia harus lari dan siapa yang menggantikan. Kalau pas sujud kira-kira lari, nanti bisa juga saya simulasikan ini pas sholat apa gitu kan. Pro-pro saya lari kemana gitu kan. Gitu kan, bentuk lari kemari. Waktu pas di belakang. Maksudnya di belakang. Maju. Betul juga ya Mas. Pakai tempel-tempel di belakang. Di mana nggak ada. Majunya klitik. Takutnya jadi imam tentu juga dia. Batal kabelnya. Allah, ya Allah. Setelah itu aja, Bapak Ibu ini sudah lewat dari beberapa menit. Insya Allah kajiannya bermanfaat. Kita berdoa semoga yang datang majelis ini selesai diampuni. Amin. Sehat-sehat badannya, kabul hajatnya, mudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. La hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matuka ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubana wa dawaiha wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nuril absar
أوليائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم احفظ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.